Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, yaitu tanggal 6 Januari 2022 pada hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di XAU USD pada hari ini. Atau lebih tepatnya hari ini merupakan hari untuk NFP. Jadi untuk analisa kita kemarin ya. Jadi yang seperti sudah saya katakan, teman-teman boleh nge-buy tergantung bagaimana kondisi candlenya. Ya. Jika harga itu turun balik ke area ini, teman-teman boleh nge-buy dengan target sampai di ini ada sih pantulan sedikit ya. Jadi ada nggak yang nge-buy di sini dari 1845 sampai di 1850, ada nggak yang nge-buy di situ? Lalu saya juga sarankan untuk nge-buy di daerah sini ya. Di sini saya sarankan untuk nge-buy di sini dengan target itu sampai di 1840 ya. Walaupun sampai 1840 nggak nyampe, harga itu nyampe hanya di 1837, setidaknya kemarin sudah running profit. Jadi otomatis yang kemarin yang sempat ambil posisi buy tidaknya sudah profit berkali-kali ya. Terutama yang ngambil ambil posisi buy di area ini di 1830 ya, 1828, 1830 seperti itu. Jadi untuk hari ini kita ada berita mengenai NFP seperti biasa setiap hari Jumat. Jadi kemarin itu untuk beritanya mengenai ADP ya. ADP non-farm employment change itu ternyata hasilnya sangat memuaskan, yang dimana itu hasilnya kembali lagi naik ke bulan November ya, kembali lagi seperti awal bulan November 2022, yang dimana itu merupakan 239.000 dan yang ini adalah 235.000, which is itu sangat bagus ya. Dan untuk unemployment claim mingguan seperti biasa di sini semakin lama semakin berkurang ya, semakin menurun, which is good untuk USD, sehingga gold itu kemarin sempat drop ya kan. Untuk tingkat pengangguran mingguan ya, itu semakin lama kalau dilihat semakin berkurang, walaupun kemarin ada spike sedikit di Desember tanggal 29 kemarin, yaitu 225.000 ya. Tapi dari 225.000 ini berhasil turun sampai ke 204.000. Nah untuk hari ini kita ada NFP dan juga ada unemployment rate, dan ditutup di minggu ini mengenai service PMI. Jadi untuk di sini ya, sebelum itu kalau dilihat untuk dari segi manufaktur ya, kita lihat dari segi manufaktur dulu yang kemarin pada saat hari tanggal 4 ya, hari Rabu itu kan saya tidak sempat bikin videonya. Itu untuk manufacturing ternyata harganya angkanya itu sebesar 48,4 ya, memang di bawah dari perkiraan dan masih di bawah 50. Dan untuk di service sendiri berarti diperkirakan akan turun, tapi kemungkinan akan masih di atas 55, di atas 50 maaf. Jadi ketika masih di atas 50 berarti di sini untuk USD saya rasa masih bisa untuk bergerak naik saya rasa ya. Kecuali pada saat service PMI di sini keluar di bawah 50, baru itu bisa menjadi tanda-tanda USD akan turun. Dan untuk di NFP sendiri nanti malam itu angkanya sebesar 200.000 dari yang sebelumnya sebesar 263.000 ya, diperkirakan akan turun menjadi 200.000 ya. Jadi misalnya jika nanti malam ini hasilnya keluar negatif, bukan negatif di bawah 200.000, misalnya keluar ada 190.000 sekian gitu misalnya, maka otomatis USD akan drop sehingga gold akan naik. Tetapi jika unemployment rate-nya ini turun ya, tingkat penganggurannya turun menjadi 3,6 atau 3,5% dengan NFP yang jelek, maka kemungkinan pergerakan USD akan stagnan ya. Dia tidak akan kemana-mana. Jadi untuk di hari ini kita perlu data yang jelas, yang dimana itu NFP harus bagus atau jelek, dan unemployment rate harus bagus atau jelek atau diam di tempat ya. Jadi kalau unemployment rate di sini diam di tempat, itu berarti angka yang bisa dikatakan bagus untuk USD ya. Apalagi bisa di bawah 3,7 berarti sangat bagus.
Tapi jika keluarnya 3,8 berarti hasilnya sangat jelek. Jadi otomatis NFP di sini sangat berkaitan dengan employment rate pada hari ini ya. Jadi otomatis yang trading di XAUUSD nanti malam harap berhati-hati, karena kalau dilihat nanti malam itu akan menjadi malam yang sangat luar biasa untuk di XAUUSD. Well, untuk di hari ini bagaimana? Kalau dilihat kita kemarin ada big red candle ya. Big red candle di sini ataupun candle biris merah besar di sini ya, walaupun dia mengengulf body ya. Dia mengengulfing body candle sebelumnya, dan di sini hampir mengengulf juga candle sebelumnya juga. Jadi power biris di sini saya rasa masih lumayan besar ya. Dan kalau dilihat di sini target kita untuk yang untuk di XAUUSD adalah kita bisa ambil buy ketika dia turun sampai di area trendline. Saya rasa sih untuk saat ini XAUUSD kayaknya harga itu akan menyentuh trendline ini. Saya rasa sih harga daripada XAUUSD akan segera menyentuh trendline ini, yang dimana trendline ini lagi sedikit aja ya. Walaupun di sini kita ada demand H4 ya. Di sini kan demand H1, ini kita bisa delete aja lah. Di sini ada demand H4 ya. Di sini demand H4 ya. Teman-teman lihat dulu. Pertama kalau lihat di sini kita ada demand daily ya. Di sini ada demand daily dari 18.14 sampai di 17.97. Sedangkan untuk di demand H4 itu sangat mepet ya. Di sini yang di 18.18 sampai di 18.14, dan juga demand H4 yang di bawah di sini yaitu dari 1800 sampai di 1793. Tetapi hati-hati ya, karena demand di sini sekarang itu berdempetan dengan dia punya trendline ya. Trendline di sini sudah sangat berkali-kali dites oleh market, tetapi tidak ada satupun candle yang berhasil close di bawah trendline. Jadi otomatis hati-hati. Yang ngebuy harap cukup tidak terlalu panjang stop lossnya. Untuk yang nge-sell prefer lebih baik menunggu dua kondisi ini, entah itu demandnya di break ataupun sekaligus demand ataupun trendline ini di break, baru kita bisa ambil posisi sell. Untuk saat ini bagaimana? Karena sekarang harganya masih di tengah-tengah ya, di tengah-tengah demand H1 kemarin di sini. Sekarang karena harga masih di tengah-tengah, kemungkinan harga daripada XAUUSD bisa saja lebih lanjut turun mengejar ini sebelum akhirnya dia akan bisa naik. Tapi tergantung ya, jika harga daripada XAUUSD hari ini sampai dengan nanti malam sebelum berita ini keluar ya, berita ini keluarkan nanti di jam setengah 10 WITA, berarti di jam setengah 9 WIB. Jadi sebelum jam tersebut, jika pergerakan XAUUSD nya itu hanya muter di sini-sini aja, dia tidak kemana-mana, teman-teman lebih baik stay away dulu ya. Ataupun yang tidak ingin trading juga di hari ini, di hari Jumat, karena ya seperti biasa hari Jumat ya, ataupun trading pada saat news ya silahkan saja. Yang penting pada saat news itu keluar, kasih jeda setidaknya 5 menit atau enggak 15 menit. Jadi setidaknya itu ketika berita ini keluar, tunggu 15 menit setelahnya baru kita open trade ya, setidaknya bagaimana seperti itu. Jadi yang ingin ambil posisi buy di area ini ya, di area trendline pas dan juga di antara demand daily, pokoknya di antara daerah ini pokoknya ya. Stop loss teman-teman itu setidaknya ada di bawah 1800 ya. Bisa di 1796 atau enggak di 1797 seperti itu. Terus kenapa enggak di bawah demand H4 yang tadi di sini ya? Kenapa nggak di bawah demand ini? Jika harga ini break ke bawah ya, jika harga ini kondisinya seperti ini ya, ini saya geser dulu ya. Jika harga ini berhasil ngebreak dua demand ya, di sini demand H4, di sini demand daily ya, ingat. Ini saya ganti warna aja deh ya. Nah, di sini demand H4, yang orange ini demand daily. Jika dia berhasil ngebreak semua demand yang ada ataupun dua demand tadi dan sekaligus trendline di break, jika pergerakan harganya seperti ini ya, jika pergerakan harganya seperti ini ya, jika pergerakan harganya seperti ini, dia memang kemungkinan akan mantul di demand H4, tapi kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan sampai di 1785. Entah itu bisa sampai 1785 ataupun bisa lanjut turun sampai di 1773 ya.
Itu tergantung bagaimana candlenya nanti. Jadi oleh karena itu, setidaknya jika teman-teman ambil posisi buy, stop lossnya itu setidaknya di bawah 1800 ya, di bawah swingnya ini. Bisa di 1797, bisa di 1796 di sini. Dengan take profit, kalau dibicarakan dengan take profit, setidaknya teman-teman itu take profitnya kalau bisa 1:1 atau tidak ya. Jika ambil buy di area ini ya, di area apa, tepat di area trendline ini, setidaknya berarti take profit teman-teman itu di 1820 atau enggak di 1825. Ataupun yang ingin ambil cuma 30-40 pips sih nggak apa-apa ya. Ini sih udah lebih dari 100 pips sebenarnya ya. Jadi yang ingin ambil posisi buy harap hati-hati ya. Kalaupun ingin nge-buy di daerah ini, di daerah lingkaran lingkaran merah ini, take profit teman-teman setidaknya jangan terlalu jauh dulu, tergantung dari mana swingnya itu terjadi. Misalnya harga ini kan sekarang turun, harga turun, misalnya dia bergerak naik dan kemudian turun lagi. Turunnya di sini teman-teman jika ingin nge-buy, setidaknya TP teman-teman ataupun take profit teman-teman itu setidaknya ada di area swing sebelumnya, sebelum harga itu turun. Nah, seperti ini. Jika harga ini kan dia kan sekarang bergerak turun nih, ya kan? Dia bergerak turun, misalnya habis itu dia bergerak naik. Dia bergerak turun lagi, dia bergerak naik lagi. Kemudian dia turun lagi sampai sini. Ya, sampai sini. Pada saat dia teman-teman ambil buy di sini, setidaknya TP teman-teman itu di area support become resistannya di sini ataupun sampai maksimal itu di antara sampai di swing terakhirnya di sini, seperti itu. Jadi di situ yang saya maksud untuk area TP-nya. Ya. Jadi untuk yang ingin trading hari ini harap berhati-hati karena nanti malam itu ada NFP seperti biasa. Jadi otomatis kalau ingin ambil posisi buy harap sekali lagi harus sabar ingin ambil posisi buy, dan yang sell harus ekstra sabar ya. Ekstra sabar karena perlu konfirmasi yang sangat jelas di sini. Jadi apakah dia ngebreak area ini ya, area demand H4 di sini, ataupun dia ngebreak demand daily yang ada di sini, seperti itu. Jadi hari ini yang ingin trade harap bersabar dulu karena untuk saat ini di harga 1833 itu merupakan harga masih di tengah-tengah. Jadi otomatis saya tidak bisa untuk kasih reason dulu untuk ambil posisi karena harga sedang berada di tengah-tengah. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.